Happy morning, good people. Selamat datang di Ronta, Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelata. Hari ini kita beli bensin sambil video terakhir bersama Suda Machinaga, ya kan. Si Suda Machinaga ini sebenarnya faktanya bukan punya saya. Jadi ini kalau mau singkatnya sih, ini Burkman itu punya Simba yang biasanya saya bonceng, yang biasanya di jok penumpang. Nah, mbaknya itu orangnya males naik motor sebenarnya, tapi karena anggaplah hari gini gitu ya, mau kemana-mana susah kalau nggak punya motor, akhirnya beli aja. Tapi ya itu, alhasil dititipinlah ke saya. Dititipin dalam artian tolong dirawatin gitu ya. Berhubung mbaknya juga nggak begitu paham motor, akhirnya kesempatan juga kan buat saya bikin konten gitu. Dan segala yang nempel di motor ini, di Sinaga ini, itu ya karena usul saya kan. Ini si jalur stang buat safety, kalau ada apa-apa nggak apa-apa. Handle remnya, ini apa namanya, karpet deck ini biar agak awet sedikit bodinya, gitu-gitu. Holder HP ini ya karena mbaknya bukan orang sini, jadi saya kasih usul pasang, siapa tahu perlu Google Map ya kan. Pada akhirnya si holder HP terakhir kepakai itu pas ke Indrapura ambil BPKB itu. Kemudian behel juga, behel belakang, siapa tahu mau jalan jauh dia pinjem, jadinya dapat bisa pasang box GP yang di rumah. Terus apa lagi? Spion ya, spionnya karena spion bawaan agak aneh sih buat saya. Ini khusus permintaan saya kalau ini sama shock breaker belakang. Berhubung saya yang sering nyetir, berarti kan harus agak pendek dikit ya, jadi diganti. Packing gearbox kan udah pasti ya, itu buat safety banget, sama kabel penutup kabel speed sensor itu nggak perlu negosiasi, langsung saset pasang lah ya. Nah, jadi setelah Sinaga diadopsi oleh orang lain nanti, diadopsi ya kita join motor jadinya sama si Janu aja. Itu pun 5 tahun masih 15.500 nih. 5 tahunnya berapa? Ini Juli, 5,5 tahun masih 15.500, bayangin. 2.000-nya di sini. Jadi mungkin kalau pakai Janu terus 17.500 lah ya. Jadi sekali lagi nanti terima kasih buat yang mau adopsi Suda Machinaga. Mungkin nanti namanya diganti suka-suka kalian. Yang jelas di Naga ini cuma sekali doang isi pertamax, habis itu isi Indostation terus. Terus apa itu? Olinya terakhir saya isi PTT sama STP buat gearbox. Dan yang jelas nanti kalau misal Sinaga ini diadopsi setelah bulan Agustus, bonus oli Equinox Voyager Brown Special itu saya tuangkan duluan ke Sinaga. Soalnya bulan Agustus nanti itu udah jadwal Sinaga ganti oli. Jadi
mungkin yang dibawa pulang ya oli sisanya lah ya. Itu iya. Nah ini berhubung si naga mau diadopsikan, pemiliknya bilang beli bensinnya nggak usah dipenuhin, katanya gitu. Nanti kita beli bensin tah 25 tah 30 tadi, tah tunggulah, manut yang punya aja ya. Oh iya, berbeda dari kucing, proses adopsi si naga ini agak ada harganya. Kalau kucing kan cuman makanan 1 kilo ya per kucing. Kalau si naga ini misal mau motornya standar aja, walaupun gak standar banget karena shock breaker bawaan udah nggak ada, itu jadinya pakai duit 22 juta. Kalau mau sekalian bawa pulang behel, holder HP sama olinya, jadinya 22.500. Katanya sih, kata mbaknya, kalau misal adopternya ngebet banget, boleh bawa pulang mentok-mentok 21. Kalau nggak salah inget ya 21. Oh, ayolah bro, bercanda. Oh, ayolah bro, bercanda. Hah? Murah kok, Mak? Nah, di video terakhir bersama naga ini kita sambung obrolan soal kemarin. Karena akhirnya saya aja ya. Akhirnya saya nyobain Muay Thai itu. Dan beruntungnya saya, entah mulai bulan ini entah ternyata ya tiap kali, soalnya kan baru kemarin saya simpen nomor WA-nya. Di situ ada promo kelas siang. Promo kelas siang itu yang masuk jam 10 sampai jam 1 maksimal, itu dapat diskon 20% untuk semua paket kecuali paket privat. Nah, jadi yang seharusnya saya bayar 200.000 buat 4 kali pertemuan, saya cuma bayar 160.000. Berhubung anggaplah 2 tahun ini saya cuma nge-gym ya, dan seperti biasa pada umumnya orang nge-gym itu kan nggak begitu kardio. Udah lagi tuh saya juga udah berhenti karate itu mungkin 2020. Jadi kan ya udah ya. Hari pertama Muay Thai itu kemarin tuh udah lah engap, pusing. Itu kalau saya lanjut lagi entah muntah dan pingsan kali ya. Soalnya biasanya kalau kata dokter Tirta di gym itu cuma zona 2. Terus waktu istirahatnya lama. Nah, kalau di Muay Thai kan entah itu zona berapa, rasanya mau meledak, enggak, bukan sih, ngap aja ya. Intinya jiwa saya siap sekali, excited sekali, tapi raga saya belum. Jadi kemarin di gym jadinya saya itu kardionya tuh lari-lari lari dalam ruangan, seperti olahraga pada umumnya. Pasti ada DOMS kan ya, delayed onset muscle soreness. Jadi setelah Muay Thai itu yang saya rasa pedes, sakit, bahasa Jawanya jarum pokoknya. Yang saya rasa jarum itu ada di ini jempol
jempol tangan, terus forearm sebelah kanan itu, forearm tangan kanan itu jarum banget. Kemudian bicep kanan, yang kiri juga, cuman nggak separah yang kanan karena tahu sendiri lah ya, powernya kurang yang kiri. Terus yang paling berasa itu malah upper back, upper back. Kalau di gym istilahnya sayap lah ya, satu sayap itu. Yang bikin punggung kelihatan segitiga itu loh, apalah namanya tuh. Terus yang jarum lagi ini kaki apa ya, bukan telapak kaki, punggung kaki ya, punggung kaki kanan, soalnya pakai nendang kaki kanan doang, sama akhirnya betis dua-duanya. Mau ditanya kapok atau enggak, udah jelas kan jawabannya. Orang hari Jumat nanti saya mau kardio, mau meningkatkan VO2 max. Jadi semoga minggu depan pas Muay Thai lagi kita nggak pusing lagi, saya nggak pusing lagi. Soalnya ada kemungkinan saya nggak bawa kamera ke sana, jauh soalnya. Terus tempatnya itu nggak ada locker. Kemarin kelihatan kan ya, jadi masuk di depan parkir, ya ada orang taruh helm di motor atau di tempat duduk itu. Ya daripada resiko, ya udah kayaknya kita nggak akan ngonten kalau kita lagi mau Muay Thai, boxing, Muay Thai, apalah itu.